Asia telah mengalami transformasi besar hanya dalam 1 abad, dari wilayah yang terbagi oleh kekuasaan kolonial menjadi kekuatan utama dalam dunia multipolar yang sedang muncul saat ini. Antara SCO, ASEAN, dan begitu banyak pilar penting lainnya dari tatanan global baru, sebagian besar kini berpusat di Asia. Untuk membahas keberhasilan luar biasa benua ini dan masa depannya, hari ini saya ditemani oleh diplomat dan akademisi produktif asal Singapura, Dr. Kishore Mahbubani, penulis China One, The Asian 21st Century, dan Living the Asian Century. Dr. Mahbubani, suatu kehormatan. Dr. Mahbubani, welcome. My pleasure. By the way, Ngomong-ngomong, kamu bisa memanggilku dua besar atau profesor, tapi aku dokter. Maaf, it's just word of telling you. Right. Smad to voice new stage. yeah. Ambassador Mahbubani. Duta Besar Mahbubani, ini sangat menyenangkan, karena Anda sebenarnya pernah 2 kali menjabat sebagai Duta Besar Singapura untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, jadi bisakah Anda memberitahu saya, apakah Anda sependapat dengan penilaian saya bahwa Asia benar-benar akan menjadi salah satu pusat baru dari dunia multipolar ini? Multipolarity. Do you share that assessment? No, Asia is not just going to become one center. Tidak, Asia tidak akan hanya menjadi satu pusat. Asia akan menjadi pusatnya. Dan tentu saja, di dalam Asia sendiri akan ada banyak kutub, omong-omong. Asia sendiri akan bersifat multipolar, bukan hanya bagian dari dunia multipolar. Dan tentu saja, hal utama yang saya tekankan dalam tulisan-tulisan saya adalah bahwa 200 tahun dominasi Barat dalam sejarah dunia merupakan sebuah penyimpangan. Karena dari tahun pertama hingga tahun 1920, 2 ekonomi terbesar di dunia, setelah Tiongkok dan India. Jadi, harus withstand Eropa dan Amerika Utara yang bangkit. Namun, dominasi Barat, itu semua penyimpangan. Itu telah berakhir, dan sedang berakhir dengan sangat cepat. And it's ending very fast. And I always give one statistic to illustrate. Dan saya selalu memberikan satu statistik untuk menggambarkan hal ini. Jika Anda membandingkan gabungan ekonomi Uni Eropa dengan Tiongkok, pada tahun 2000, ekonomi UE 8 kali lebih besar daripada ekonomi Tiongkok. Benar, sekarang keduanya kira-kira berukuran sama. Ya, dan pada tahun 2050, ekonomi Eropa akan setengah dari ukuran ekonomi Tiongkok. Dan Anda tahu, bagi orang Eropa, mereka harus memahami bahwa ketika Anda berubah dari 8 kali lebih besar dari Tiongkok menjadi setengah ukuran Tiongkok dalam 50 tahun, Anda harus belajar memperlakukan Tiongkok dengan lebih hormat. Alih-alih membuat komentar merendahkan, seperti yang masih sering dilakukan para pemimpin Eropa tentang Tiongkok, yang sungguh tidak masuk akal. Still make about China, which is crazy. It somehow doesn't leave the European. Memang begitu. Entah bagaimana, hal itu tidak pernah benar-benar hilang dari pola pikir Eropa. Mereka masih percaya bahwa segalanya berpusat pada mereka. Namun kini kenyataan mulai menyusul dengan sangat cepat. Salah satu rekan kami, Glenn Deason, mengemukakan argumen ini dalam sebuah buku, bahwa Eropa perlu kembali pada gagasan bahwa sebenarnya ia hanyalah semenanjung barat dari Eurasia. Menurut Anda, apakah semacam reintegrasi Eropa ke dalam Asia ini akan terjadi cepat atau lambat? Reintegration of Europe into Asia. Certainly, I think it's. Tentu saja. Saya pikir penting bagi orang Eropa untuk memahami bahwa jika kita melihat dunia saat ini secara objektif, Eropa mewakili masa lalu. Maksud saya memang begitu. Dan itu mewakili masa lalu yang indah. Jadi saya sebenarnya percaya bahwa Eropa akan menjadi dalam beberapa hal sebuah museum yang sangat indah bagi dunia. Amerika Serikat mewakili masa kini, tetapi Asia mewakili masa depan. Di sanalah semua pertumbuhan masa depan akan berasal. Bagi orang Eropa menyesuaikan diri dengan suatu jenis berbahalatai, dan mereka menolaknya. Itu says bermatan me ada konsesinya. Misalnya, dilaksas pada IMF dan Bank Dunia. Dan sasis berapa ada tapa, that's depth list. Disproportionately high. What do you think stands in the way? Menurut Anda, apa yang menghalangi perubahan tatanan ini terjadi secara damai? Karena saat ini kita melihat banyak kekerasan. Kita melihat genosida di Gaza, perang di Ukraina, dan Amerika Serikat bersiap untuk berperang dengan Venezuela.
Menurut pandangan Anda, apa yang membuat momen ini begitu penuh kekerasan? This moment now so violent. Well, I think I would say actually Ya, overall, saya pikir saya akan mengatakan bahwa secara keseluruhan, tentu saja perang di Ukraina adalah sebuah tragedi, dan invasi Rusia ke Ukraina adalah tindakan ilegal. Hal itu harus dikutuk. Namun pada saat yang sama, ini adalah perang yang sebenarnya bisa dicegah jika pihak Eropa menunjukkan sedikit kompetensi geopolitik. Ketidakmampuan geopolitik Eropa juga turut bertanggung jawab atas perang ini. Karena mereka sepenuhnya mengabaikan beberapa kekhawatiran keamanan Rusia yang nyata dan sah dalam masa persiapannya. Dan tentu saja, perang di Gaza adalah tragedi, dan perang di Venezuela juga akan menjadi tragedi. Tetapi jika kita melihat ke Asia, secara umum, yang mencengangkan adalah bahwa Tiongkok berhasil menumbuhkan ekonominya secara dramatis, seperti yang baru saya sebutkan, hingga menjadi sebesar Uni Eropa. Mentuisen, metushipun, wisma, seperlapan amitit. Tiongkok terkewat kesetanki ini spi, umai. But China has achieved this rise peacefully. And normally when great powers emerge, Dan biasanya, ketika kekuatan besar muncul, hal itu tidak pernah terjadi secara damai. Maksud saya, Graham Allison, dalam bukunya Destined for War, mengatakan bahwa orang Amerika seharusnya tidak berharap Tiongkok menjadi seperti Amerika. Karena ketika Amerika muncul sebagai kekuatan besar pada tahun 1890-an, prosesnya sangat penuh kekerasan. Amerika menyatakan perang terhadap Spanyol, menaklukkan Filipina, dan menaklukkan beberapa tetangganya. Jadi jelas, kemunculan damai Tiongkok merupakan anugerah bagi dunia. Itulah sebabnya, Barat seharusnya menghargai hal ini dan menerima kenyataan bahwa kebangkitan Tiongkok berlangsung secara damai, alih-alih berusaha menghalanginya, dan justru menimbulkan banyak masalah bagi dunia. and therefore create a lot of problems for the world. Dari pengalaman Anda sebagai seorang diplomat yang sering berinteraksi dengan orang Eropa dan Amerika, Barat secara umum, apakah Anda pikir mereka bisa melakukan itu? Apakah Anda pikir mereka mampu melampaui bayangan mereka sendiri dan benar-benar berkata, "Baiklah, kali ini kami akan mencoba mendekati pihak lain dengan posisi yang setara"? Ya, saingke. Apakah menurutmu, Barat akhirnya mampu mendaris bahwa mereka terskin sejuta oleh terus-menerus mencela mereka atas berbagai hal yang diduga? Well, I mean, I would say the more thoughtful. Ya, maksud saya akan mengatakan bahwa orang-orang yang lebih berpikiran matang di Barat memahami bahwa dunia telah berubah, dan Barat harus berhenti merendahkan orang Asia misalnya, bukan? Tapi banyak pemimpin tidak bisa mengakuinya. Tahu kan? Anda ingat Presiden Joe Biden pernah mengatakan bahwa Tiongkok memiliki tujuan untuk menjadi kekuatan nomor 1 di dunia. Tapi dia berkata, itu tidak akan terjadi selama saya menjabat. Tidak ada presiden Amerika yang ingin menjadi presiden Amerika Serikat ketika negaranya menjadi kekuatan nomor 2 di dunia. Jadi itu menunjukkan kurangnya realisme tertentu. Karena pada titik tertentu, saya tidak tahu kapan, ekonomi Tiongkok akan menjadi yang terbesar di dunia. Dan lebih baik mempersiapkannya sejak awal dan menerimanya, daripada terus menyangkalnya. Sebelumnya, misalnya, saya menyebutkan tentang porsi hak suara di IMF. Meskipun Uni Eropa dan Tiongkok memiliki ukuran yang kurang lebih sama, masing-masing sekitar 17–18% dari PDB dunia, porsi hak suara Uni Eropa di IMF adalah 27%, sedangkan porsi Tiongkok hanya 6%. Secara teori, porsi hak suara di IMF seharusnya mencerminkan bagian Anda dari PDB global. Jadi Uni Eropa harus memangkas porsi hak suaranya dari 27% menjadi 17%, dan Tiongkok harus menaikkan porsinya dari 6% menjadi 17%. Dengan begitu, hak suara akan mencerminkan dunia masa kini, bukan dunia masa lalu. Itu adalah contoh konkret tentang bagaimana orang Eropa menolak menerima kenyataan bahwa Asia telah bangkit dan bahwa mereka seharusnya bisa menyesuaikan diri dan berubah. Asia has risen and you got to adapt and change. Apakah menurutmu lebih realistis untuk mencoba mendorong Barat agar benar-benar menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga ini, atau lebih masuk akal untuk membangun yang baru saja?
Karena menurutku, terutama di dalam BRICS, gagasan saat ini adalah, mari kita bangun infrastruktur baru. Dan jika suatu saat Barat ingin bergabung, mungkin di masa depan mereka bisa. Tapi mari kita lanjutkan dulu. Well, I think most Asians. Nah, saya rasa sebagian besar negara Asia yang mengejutkan sebenarnya senang hidup dengan tatanan global saat ini yang diciptakan oleh Barat pada tahun 1945 di akhir Perang Dunia II. Jika Anda melihat semua lembaga global utama, Perserikatan Bangsa-Bangsa, keluarga lembaga PBB seperti Organisasi Kesehatan Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, IMF, Bank Dunia, dan sebagainya, semuanya diciptakan oleh Barat pada puncak kekuasaannya di akhir Perang Dunia II. Secara teori, dengan kebangkitan Asia bisa saja berkata, "Hei, kami tidak menginginkan lembaga-lembaga Barat ini. Kami ingin menciptakan lembaga kami sendiri." Namun kenyataannya, negara-negara Asia ingin mempertahankan lembaga-lembaga tersebut. Tentu saja, lembaga-lembaga ini harus beradaptasi dan menerima kembalinya peran Asia. So, for example, within the UN, Jadi misalnya, di dalam PBB ada Dewan Keamanan PBB. Secara teori, Dewan ini memiliki 15 anggota, tetapi dalam praktiknya, seperti yang Singapura temukan ketika kami menjadi anggota Dewan pada tahun 2001 dan 2002, sebenarnya ada 5 anggota yang mengendalikannya, yaitu P5, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. 10 anggota terpilih pada dasarnya hanyalah pengamat. Dewan dikendalikan oleh 5 negara tersebut. Namun, Strapsine tidak selalu buruk memiliki mekanisme tetap dengan hak veto. Intinya adalah, Anda harus mengikuti besar masing-masing sini, bukan bisa lalu. Itu bagaimana itu bentuk. That's what the Security Council was designed to have. And so, for example, you take UK, for example, right? Jadi, misalnya, ambil contoh Inggris, ya. Maksud saya akan membandingkan Inggris dengan India, oke? Alasan saya membandingkannya adalah karena 100 tahun yang lalu, Inggris bisa memerintah India dengan mudah. Mengejutkan bahwa sekitar 100.000 orang Inggris bisa memerintah lebih dari 300 juta orang India. Luar biasa, bukan? Sekarang dunia seperti itu tentu tidak akan terjadi lagi. Namun bahkan pada tahun 2000, ekonomi Inggris masih 3,5 kali lebih besar daripada ekonomi India. Sekarang tentu saja, ekonomi India sudah lebih besar. Dan pada tahun 2050, ekonomi India akan kira-kira 4 kali lebih besar daripada ekonomi Inggris. Ketika hari itu tiba, akan terasa tidak masuk akal jika Inggris tetap menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sementara India tidak menjadi anggotanya. Jadi, jika Inggris ingin bersikap bijaksana tentang hal ini, mereka seharusnya berkata, "Baiklah, India sekarang adalah negara yang jauh lebih kuat daripada kami. Inggris seharusnya dengan lapang dada menyerahkan kursi tetap mereka di Dewan Keamanan PBB kepada India." Ketika saya menulis artikel ini untuk Financial Times, saya pikir mereka tidak akan menerbitkannya. Namun ternyata mereka melakukannya, dan itu mengejutkan saya. Jadi, saya pikir orang Inggris yang lebih berpikiran terbuka menyadari bahwa sudah saatnya mereka menyerahkan kursi mereka di Dewan Keamanan PBB kepada India. Tetapi hal seperti inilah, perubahan semacam inilah yang perlu dilakukan agar lembaga PBB tetap ada, namun dengan komposisi yang diperbarui. Namun, untuk melakukan itu, pihak Inggris harus melakukannya secara sukarela, dan keempat anggota Dewan Keamanan lainnya juga harus menerimanya. Karena Amerika Serikat bisa memveto keputusan tersebut. Prancis pun bisa memveto jika mereka berkata, "Tidak, kalian tidak boleh keluar dari klub." Apakah realistis untuk percaya bahwa kekuatan-kekuatan yang sedang menurun ini memiliki kemampuan untuk benar-benar berkata, "Baiklah, demi kebaikan bersama, mempersemol dari Senin, memberdayakan Tug Ace." Itu jarang hal seperti dalam politik di dunia, bukan? We don't often see that in world politics, do we? Yeah, you're right. In France could veto. Ya, kamu benar. Prancis bisa memveto, dan Amerika Serikat juga bisa memveto. Kamu benar. Tapi pada saat yang sama, mereka juga harus menyadari bahwa tantangan bagi Dewan Keamanan PBB, bahayanya bagi Dewan Keamanan PBB, adalah mereka mungkin mempertahankan susunan yang ada sekarang, tetapi kehilangan kredibilitas mereka. Tidak ada yang akan mendengarkan mereka. Orang-orang akan berkata, "Siapa kalian?
siapa yang kalian wakili? Mengapa kalian Inggris masih ada di Dewan? Jadi, untuk mempertahankan kredibilitasnya, Dewan itu harus mengubah susunannya. Itulah dilema yang dihadapi anggota P5 saat ini. Apakah mereka mempertahankan susunan dan kehilangan kredibilitas, atau mengubah susunan dan mempertahankan kredibilitas? Keep their credibility. But what I have done is in my book, The Great Apa yang saya lakukan dalam buku saya, The Great Convergence, adalah mengusulkan sebuah formula komprehensif untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB. Saya menyebutnya formula 777. Jadi akan ada 7 anggota tetap di Dewan Keamanan PBB. Ketujuhnya adalah tentu saja Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Uni Eropa, dengan 1 kursi gabungan, dan kemudian sebagai anggota baru, India, Brasil, serta salah satu dari Afrika, yaitu Afrika Selatan atau Nigeria. Jadi, 7 anggota kan ada 7 hingga semi tetap. Seperti kita tahu, so setiap kita ada ngobrol dengan berbuat, so anggota 7 berkata, kenapa bukan saya hain? There's always a neighbor that says, why not me? Right? When Brazil wants to come in, Argentina says, Ketika Brasil ingin bergabung, Argentina berkata, kenapa bukan aku? Ketika India ingin bergabung, Pakistan berkata, kenapa bukan aku? Jadi untuk setiap anggota yang ingin bergabung, selalu ada tetangga yang berkata, kenapa bukan aku? Negara-negara yang berkata, kenapa bukan aku, dapat menjadi anggota semi-permanen Dewan Keamanan, bergiliran setiap 8 tahun, dan kemudian kembali lagi. Jadi mereka juga mendapatkan sesuatu, mereka juga diuntungkan. Terlepas anggota yang dipilih. Jadi saya percaya, sepenting yojuju piwisil. Faktanya, Quincy Institute di Washington, D.C. sedang mencoba semuanya dan mengusungnya, dan negara untuk berevolusi dua mengenai SPIBA. and suggest it as a way of reforming the UN Security Council. In order for that to pass, No matter how little bisa sang, that is pure tabur pim stimuling. Many to have misplace and bonina. Did uktuk majelis to book get me that's no tunnel. just a simple majority or more? I think probably a 2/3 majority, but I think if Saya pikir kemungkinan besar mayoritas 2/3. Tapi, jika Anda memiliki formula yang menghasilkan banyak pemenang, itu akan mengubah keadaan. Lihat, saat ini, formula yang ada justru menciptakan pihak yang kalah, bukan pemenang bagi banyak negara. Namun formula yang saya usulkan menghasilkan sekitar 30 hingga 40 pemenang. Jadi para pemenang itu memiliki kepentingan untuk memilih mendukungnya. the winners therefore have a stake in voting for it. How to sell it? My have to them na tiliaki no kind thing when you know as a cam brimmer. Brace. Relatives. So actually, you know what? For the smaller states, Sebenarnya, tahu tidak, it's actually bagi negara-negara kecil, akan lebih baik bagi mereka jika tidak harus bersaing dengan kekuatan menengah di Dewan Keamanan PBB. because if you look carefully, Karena kalau kita lihat dengan cermat sejarah Dewan itu, beberapa kekuatan menengah, seperti Brasil misalnya, terus kembali setiap 8 atau 10 tahun, begitu. every 10 years, Dan negara-negara kecil jadi tidak punya kesempatan untuk terpilih. don't have a chance. Mereka harus bersaing dengan negara-negara seperti Brasil, India, Jepang, dan sebagainya. Tapi menurut rumus saya, kekuatan menengah berada dalam kategori terpisah. Jadi negara-negara kecil akan bersaing di antara mereka sendiri, dan mereka akan punya lebih banyak peluang untuk ikut begitu. Jadi akan ada lebih banyak ruang, dan kalau dilihat dengan cermat, akan ada lebih banyak kesempatan bagi negara-negara kecil untuk terpilih menurut rumus saya. For smaller states to get elected under my formula. There's no question the UN needs reform. Tidak diragukan lagi bahwa PBB perlu direformasi. Rumus yang Anda usulkan adalah ide yang bagus. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana melakukannya, bagaimana mewujudkannya. Dan saya juga bertanya-tanya apakah ASEAN, maksud saya, Singapura sebagai bagian dari ASEAN, juga memiliki pelajaran yang bisa ditawarkan tentang bagaimana dunia multipolar dapat dibentuk, di mana pengambilan keputusan tidak sepenuhnya bersifat top-down, melainkan lebih berdasarkan model konsensus. Just then made an area. Consensus modeled. What do you think about that? Well, I think ASEAN is definitely a role model. Ya, saya pikir ASEAN jelas merupakan panutan bagi dunia. Karena, maksud saya, kita belum membahas beberapa perubahan lain yang terjadi di dunia. Dan saya selalu mengatakan bahwa dunia baru yang akan datang adalah apa yang saya sebut sebagai dunia TKM. TKM berarti dunia itu akan bersifat multiperadaban, multipolar, dan multilateral.
Alasan dunia perlu mempelajari ASEAN adalah karena ASEAN merupakan kelompok multi-peradaban yang paling sukses di dunia. Faktanya, Remais Embrace and Mefnju Smenk. In fact, no other region of the world is as diverse as Southeast Asia is. Indeed, among the close to 700 Memang, di antara sekitar 700 juta penduduk di Asia Tenggara, terdapat sekitar 290 juta Muslim, 190 juta Kristen, 190 juta Buddha, baik Mahayana maupun Hinayana, serta penganut Taoisme, Konfusianisme, Hindu, dan bahkan cukup banyak komunis. Jadi, ini jelas merupakan kawasan paling beragam di planet bumi. Namun, kawasan ini berhasil mempertahankan diri sebagai oasis perdamaian dan kemakmuran. Atsel yang melakukan ASEAN, Anaish, Temiati Thiro, Lupaten tu Priupen Swog Stel, it's a Yumwai Biru, Kaboshob, with a Heimpen Dwi Kamai. Understand how different civilizations can live with each other in peace, and that's what the 21st century is going to be. Dan itulah yang akan menjadi inti abad ke-21. Karena peradaban Barat harus belajar hidup damai dengan peradaban Tiongkok yang lebih kuat, peradaban India yang lebih kuat, dan peradaban Islam yang lebih kuat. Alasan mengapa ASEAN adalah satu-satunya yang dapat menawarkan sebuah model adalah karena jika kita melihat Uni Eropa misalnya, organisasi itu sudah ada jauh lebih lama daripada ASEAN, tetapi pada dasarnya masih tetap merupakan klub Kristen. Dan, seperti yang kita tahu, Turki telah mengajukan permohonan untuk bergabung selama entahlah 30 atau 40 tahun sekarang. Fakta bahwa Uni Eropa bahkan tidak dapat menerima satu anggota Islam pun menunjukkan bahwa secara psikologis mereka belum mempersiapkan diri untuk dunia multi-peradaban. Namun ASEAN sedang mengajarkan dunia bagaimana hidup dalam dunia multi-peradaban. How to live in a multi-civilizational world. One other thing that the West seems Satu hal lain yang tampaknya enggan dilepaskan oleh Barat adalah kebiasaan berpikir secara hitam putih, teman atau musuh, sekutu atau lawan. Namun ASEAN dan Asia pada umumnya tidak menempuh jalan itu. Dunia lainnya tidak bergerak menuju pembentukan semakin banyak aliansi. Bagaimana Anda melihat struktur keamanannya sebenarnya? Apa yang bisa kita pelajari dari cara Asia mengatur struktur keamanannya? organized its security structure. Well, one thing you notice that Nah, satu hal yang bisa diperhatikan adalah bahwa secara relatif di Asia, kekuatan-kekuatan besar tidak sedang membangun struktur aliansi. Tiongkok tidak sedang membangun struktur aliansi. India tidak sedang membangun struktur aliansi. Indonesia tidak sedang membangun struktur aliansi. Tentu saja, beberapa negara Asia merupakan sekutu barat. Maksud saya Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Thailand. Namun pada saat yang sama, mereka juga bersikap pragmatis. Meskipun mereka adalah sekutu Amerika Serikat, mereka tetap menjaga hubungan baik dengan Tiongkok. Walaupun, seperti yang Anda tahu, saat ini Jepang dan Tiongkok tampaknya sedang mengalami masa yang sangat sulit. Tetapi mereka sudah pernah melalui masa-masa sulit sebelumnya dan berhasil melewatinya. Jadi saya berharap mereka juga bisa keluar dari masa sulit kali ini. Namun gagasan untuk membentuk aliansi eksklusif bukanlah bagian dari tradisi Asia, karena kita jauh lebih inklusif. Kita mengatakan bahwa kita lebih suka memiliki orang-orang yang berbeda dari kita dalam satu kelompok, karena kita harus hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dari kita, bukan hanya dengan mereka yang mirip dengan kita. Jadi misalnya, dalam ASEAN, di bawah sistem Barat, Anda harus menjadi negara demokrasi sebelum bisa bergabung dengan aliansi Barat, bukan? Tapi Anda tahu, beberapa negara di ASEAN adalah demokrasi, beberapa tidak. Kita mengatakan, baiklah, Anda memilih sistem politik Anda sendiri. Kami tidak menilainya. Kami menerima Anda apa adanya, dan kami akan hidup berdampingan dengan Anda. Dan penerimaan terhadap keberagaman itu adalah aset besar bagi Asia. AMS tradisi Barat yang cenderung mentek aliansi dengan Paphang Siyuan. Do you think the pressure on Southeast Asia Apakah menurut Anda, tekanan terhadap Asia Tenggara dan wilayah lain akan meningkat untuk memiliki hubungan keamanan yang lebih seimbang? Artinya, tidak menaruh semua harapan pada satu pihak saja. Singapura tampaknya berada dalam ketegangan khusus, yaitu apakah kami merupakan bagian integral dari sistem aliansi AS atau tidak. Menurut saya, tekanan akan meningkat agar negara-negara bersikap lebih netral, dalam arti memiliki lebih banyak mitra.
Bagaimana pandangan Anda? having more partners, but how do you see it? Well, I think certainly in the case of Nah, saya pikir tentu saja dalam kasus sebagian besar negara Asia, misalnya, hal itu tidak diragukan lagi. Anda tahu, buku saya, Has China Won, yang Anda sebutkan, berusaha mengapa persaingan antara AS dan Tiongkok pasti akan meningkat dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Ini hal yang normal, karena kekuatan nomor satu di dunia tidak akan pernah menyerahkan posisinya dengan mudah. Ia akan selalu berusaha menekan kekuatan baru yang sedang naik. Jadi, fakta bahwa Amerika Serikat menekan Tiongkok adalah perilaku yang logis dan dapat diprediksi dari setiap kekuatan nomor satu. Kita tidak seharusnya terkejut karenanya. Namun yang menarik adalah, berbeda dengan masa Perang Dingin, ketika Amerika Serikat sangat berhasil merekrut sekutu, baik di negara-negara Eropa maju maupun di antara negara-negara berkembang. Pada masa itu, negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, Mesir, dan sampai batas tertentu bahkan Tiongkok, were allies of the United States in the Cold War. But this time around, in the contest within Namun kali ini, dalam persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, hampir semua negara besar di dunia, terutama di kawasan selatan global, telah mengatakan, kami tidak berpihak. Kami ingin bersahabat dengan Amerika Serikat. Kami ingin bersahabat dengan Tiongkok. Dan saya pikir itulah polanya. Itulah polanya. Terutama di antara 11 negara ASEAN, mereka telah menyatakan posisi mereka dengan sangat jelas. Mereka ingin bersahabat dengan Amerika Serikat. Mais ingin bersahabat dengan Tiongkok. Tidak mereka simpel. Secara manem, asta itu dengan kami tidak tuasi ingat disini berslat global. the position of the global South countries too. There's this to me very Ada sebuah video yang sangat menarik bagi saya, menampilkan Menteri Luar Negeri India, Tuan Jai Shankar, dalam sebuah wawancara sekitar 1,5 atau 2 tahun yang lalu. Pewawancara dari media barat benar-benar menekannya. Ketika keadaan memanas, apakah Anda akan berpihak pada Barat atau pada Tiongkok? Apakah Anda akan bersama Barat atau bersama Tiongkok? Dan berbarat, tidak disatir seorang memiliki hubungan yang bersahabat atau tidak berpihak dengan beberapa pihak sekaligus. Apakah bisa juga pemilihan itu? with several sides. Do you also observe that? Yes, certainly, and India will Ya, tentu saja. as a Dan strong India akan muncul sebagai kutub yang kuat dan independen dalam dunia multipolar. I already gave you the Anda tahu, example of how saya sudah memberi contoh tentang bagaimana ekonomi India tumbuh sangat pesat dibandingkan dengan ekonomi Inggris. Dan dalam kasus India, negara itu sudah menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia, dan sangat segera, dalam 4 hingga 5 tahun, akan menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia. Jadi jelas, 10 tahun dari sekarang, Amerika Serikat dan Tiongkok akan menempati posisi pertama dan kedua, dan India akan berada di posisi ketiga. Tidak ada alasan bagi India untuk bersekutu dengan Amerika Serikat atau Tiongkok, karena negara itu cukup besar dan cukup kuat untuk menjadi kutub ketiga yang independen. Dan sejujurnya, seluruh dunia akan senang melihat India sebagai kutub ketiga yang independen. Karena jika kutub ketiga yang independen itu tidak memihak, hal itu memberikan pelindungan politik bagi negara-negara lain untuk juga tidak memihak dalam persaingan antara AS dan Tiongkok ini. not to take sides in this US-China contest. Very concrete question, but Pertanyaan yang sangat konkret. Apakah menurut Anda sudah saatnya kita mulai mereformasi bagian yang sangat kuno dari hukum internasional, yaitu hukum netralitas, agar dapat menyesuaikannya dengan gagasan modern tentang menjadi multi terpadu? being multi-aligned? Well, I think the Ya, I don't saya think tidak they will berpikir be mereka akan benar-benar necessarily bersikap netral. Tahu kan? neutral. Menurut saya, istilah non-blok masih jauh lebih tepat. Karena dalam beberapa isu, jelas negara-negara akan bekerja sama erat dengan Amerika Serikat, misalnya. Karena Amerika Serikat masih merupakan negara terdepan di banyak bidang dan dunia, masih harus bekerja sama dengannya. Dan di bidang lain, mereka akan bekerja sama erat dengan Tiongkok, bukan? Jadi mereka fredas nol bersikap tak netral. Mereka menolak dan bersedia tak begitu di sini semua pihak. They're being non-aligned and willing to work with everybody. The interesting thing is non-alignment. Hal yang menarik adalah bahwa non-blok tidak pernah dikodifikasikan dalam hukum internasional. Setidaknya tidak dengan cara yang serupa dengan bagaimana netralitas dikodifikasikan. Do you think the
Menurut Anda, apakah PBB seharusnya mengembangkan prinsip dan norma non-blok agar lebih berguna? Norms in order to make them more useful. Well, I think what's more important is for Ya, the saya states pikir yang to lebih show their penting positions adalah agar negara-negara menunjukkan posisi mereka melalui perilaku and mereka, behavior bukan? is much more important Perilaku than adalah indikasi yang jauh lebih kuat. So, for example, Jadi misalnya, negara-negara Eropa, mereka bisa saja memilih untuk menjadi kutub yang independen. they could have also Dalam chosen, persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, mereka bisa saja memilih untuk menjadi teman Amerika Serikat sekaligus teman Tiongkok, bukan? with United States and be friends with China, right? And that will be Dan itu akan menjadi hal yang masuk akal untuk dilakukan oleh Eropa. Karena dalam banyak hal, dalam jangka panjang, tantangan terbesar bagi Eropa tidak akan datang dari Rusia, bukan? Tank-tank Rusia tidak akan lagi menginvasi Jerman atau Prancis. Faktanya, tantangan terbesar bagi Eropa akan datang dari ledakan demografis di Afrika, bukan? Tahukah Anda, pada tahun 1950, populasi Eropa 2 kali lipat dari populasi Afrika. Saat ini, populasi Afrika 2,5 kali lebih besar dari Eropa. Dan pada tahun 2000, populasi Afrika bisa 10 kali lebih besar dari Eropa. Jadi, Eropa memiliki kepentingan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Afrika. Setiap dolar yang diinvestasikan di Afrika adalah hadiah bagi Eropa, karena menciptakan lapangan kerja bagi orang Afrika untuk tetap tinggal di Afrika. Jadi ketika Tiongkok kini menjadi investor terbesar di Afrika, ketika Tiongkok berinvestasi di Afrika, Eropa seharusnya mengirimkan surat ucapan terima kasih kepada Tiongkok dan berkata, "Terima kasih telah berinvestasi di Afrika, karena Anda menciptakan lapangan kerja di Afrika." Namun alih-alih berterima kasih kepada Tiongkok atas investasinya di Afrika, negara-negara Eropa justru menunjukkan ketidakmampuan geopolitik mereka dengan menampar Tiongkok, mengkritik Tiongkok karena berinvestasi di sana. Ini adalah contoh klasik dari tindakan yang merugikan diri sendiri ketika mengkritik Tiongkok. Ketika saya mendengarkan para pemimpin Eropa seperti Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, atau Annalena Baerbock, mantan Menteri Luar Negeri Jerman, saya merasa mereka tidak mengambil jarak dan membuat perhitungan strategis yang rasional, pragmatis, dan jangkauan tentang apa kepentingan Eropa dalam jangka panjang, dan apa yang seharusnya dilakukan Eropa untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi sebenarnya, dalam beberapa hal, saya adalah sahabat terbaik yang dimiliki Eropa. Karena saya mencoba mengatakan kepada orang Eropa, lihatlah kepentingan kalian sendiri terlebih dahulu. Dan kepentingan kalian sendiri menunjukkan bahwa kalian tidak harus selalu berpihak pada Amerika Serikat melawan Tiongkok. Karena kepentingan kalian, geopolitik, adalah gabungan dari dua kata, geografi dan politik. Dan karena geografi Eropa berbeda dengan geografi Amerika Serikat, masuk akal bagi Eropa untuk berkata, baiklah, jika menyangkut geografi kami perlu bekerja sama dengan Tiongkok terlebih dahulu untuk menciptakan lapangan kerja di Afrika, bukan? Dan tidak bergabung dengan Amerika Serikat dalam menghalangi investasi Tiongkok di Afrika. Dan dalam beberapa hal kamu tahu, Donald Trump seharusnya dipandang sebagai hadiah bagi Eropa. Karena Donald Trump berkata, misi saya untuk membuat Eropa hebat kembali. Misi saya adalah MAGA, membuat Amerika hebat kembali. Jadi Eropa seharusnya serta, jika misi adalah membuat Amerika hebat kembali, maka misi kami membuat Eropa hebat kembali. Oleh karena itu, orang Eropa seharusnya menjadi lebih pragmatis dalam cara mereka menangani masalah geopolitik mereka. Namun, seperti yang dikatakan Henry Kissinger kepada saya dalam percakapan pribadi terakhir kami, kualitas pemikiran di antara para pemimpin Eropa telah menurun drastis. Mereka tidak lagi mampu terlibat dalam pemikiran strategis jangka panjang seperti generasi pemimpin sebelumnya. Nah, Amerika Serikat juga sangat berhasil membangun hubungan transatlantik ini dan mendorong banyak pemimpin Eropa yang melihat lebih banyak nilai dalam melanjutkan hubungan tersebut dan memperkuat AS daripada memperkuat kapasitas domestik mereka sendiri, yang merupakan sebuah tragedi. Tapi mari kita kesampingkan hal itu. Menurutmu,
Apakah ini akan kembali seimbang dalam jangka panjang atau pendek? Atau apakah kamu memperkirakan, terutama bagi Eropa, akan ada map tenjupaic di masa depan? More turmoil ahead. You know, there was a famous British statesman, Lord Palmerston. Kau tahu, ada seorang negarawan Inggris terkenal, Lord Palmerston, kalau tidak salah namanya, yang pernah berkata bahwa negara tidak memiliki teman abadi, tidak memiliki musuh abadi. Yang mereka miliki hanyalah kepentingan abadi. Nah, pada masa Perang Dingin, bukan nilai-nilai yang menyatukan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ada kesamaan kepentingan. Keduanya merasa sama-sama terancam oleh Uni Soviet. Dan mereka berkata, baiklah, jika kita punya musuh bersama, kita bekerja sama. Kau seseling, Uni Soviet pada tepat di through tesis LV. Bahkan, tank-tank Soviet sangat dekat dengan Jerman. Jadi misukatlah bagi Jerman untuk membentuk aliansi erat dengan Amerika Serikat. With the United States of America. Now, China is 12,000 kilometers. Sekarang, jarak antara Brussels dan Beijing sekitar 12.000 kilometer atau lebih. China bukanlah ancaman bagi Eropa. Jadi dalam hal ini, jika Anda ingin menjaga kepentingan Anda sendiri, sebagaimana Donald Trump sebenarnya, demi keadilan baginya, menjaga kepentingan Amerika dengan sangat baik, bukan? Dia memperhatikan kepentingan Amerika. Maka saya pikir Eropa juga harus belajar untuk menjaga kepentingannya sendiri dan menentukan di mana kepentingan itu bertemu dan di mana kepentingan itu berbeda. Karena dalam jangka panjang, aliansi geopolitik tidak didasarkan pada nilai-nilai. Aliansi tersebut didasarkan pada kepentingan, seperti yang dikatakan Lord Palmerston. They are based on interests, as Lord Palmerston said. And the European Union needs to do a complete strategy. Dan Uni Eropa perlu melakukan penyetelan ulang strategi secara menyeluruh dan mencari tahu di mana kepentingannya berada. Karena tanpa melakukan penyetelan ulang itu, Anda tahu orang Eropa membuat kesalahan. Misalnya, Susan Glasser, The New Yorker, baru-baru ini menulis bahwa kebijakan Eropa saat ini adalah praktik perendahan diri strategis. Itu kata-katanya. Perendahan diri strategis. Sekarang, perendahan diri strategis berarti tunduk berlebihan. Dan Anda akan pernah mendapatkan rasa hormat dari siapapun jika Anda tunduk seperti itu. Jadi, orang Eropa harus menyusun kebijakan luar negeri mereka sendiri yang independen dan tidak bergantung pada pihak lain untuk melindungi kepentingan mereka. Relying on others to save their interests. Your words, Ambassador, in the Kata-kata Anda, duta besar, terdengar di telinga orang Eropa, atau setidaknya Uni Eropa. Saya harus sangat memperhatikan waktu Anda, dan saya sangat berterima kasih karena telah berbicara dengan kami. Bagi orang-orang yang ingin mengikuti Anda, adakah tempat di mana Anda secara rutin mempublikasikan analisis Anda? publish your analysis? Well, I mean, I have a website. Ya, maksud saya punya situs web, mahbubani.net. Tapi saya menggunakan Facebook, LinkedIn, dan Substack. Mereka bisa mengunjungi salah satu dari itu. They can turn to any one of them. I will put the links. Saya akan menaruh tausian set the venue di deskripsi video ini di bawah. Duta Besar Mahbubani, terima kasih atas waktumu hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thanks a lot.